Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair anak-anak sekalian, siswa-siswi kelas 11 IPA IPS Madrasah Aliyah Islamiyah yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran via daring. Tentunya harapan kita semua dewan guru dan seluruh siswa-siswi Madrasah Aliyah Islamiyah dalam keadaan sihat walafiat. Anak sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan pelajaran fikih salaf. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sunnahnya sholat. Ada sunnah, ada dua macam. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Selanjutnya kita masuki faslun wal mar'atu tukhalif. Sudah siap? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal ing dalem nerake perbedaane wong lanang lan wadon ing dalem salat. Wal mar'atu lan utawi wong wadon iku tukhalifu nulayani utawa bedani berbeda nulayani ar-rajula ing wong lanang fi khamsati asya'a ing dalem 5 pira-pira perkara. Ketika salat antara orang laki-laki dan perempuan itu ada beberapa perbedaan gerak, perbedaan tingkah, perbedaan aturan sedikit. Teman ini sifatnya ya bukan hal yang sampai membatalkan kalau tidak dilakukan. Apa saja 5 perbedaan itu? 1. Farrajulu mongko utahi wong lanang iku yujafi ngerenggangaken sapa rajul mirfaqaihi ing sikut lorone rajul. Direnggangno, tidak didekatkan, artinya dijauhkan, anjambaihi saking lambung lorone rajul, dari kedua sisi lambungnya, kedua sisi perutnya. Wa yukillu lan ngangkat sapa rajul batnahu ing wetenge rajul an fakhidhaihi saking pupu lorone rajul. Kapan siku direnggangkan supaya tidak menempel ke kedua sisi lambungnya? Fir ruku'i ing dalam ruku'. Kapan juga direnggangkan perutnya supaya tidak menempel ke kedua pahanya? Was sujudi lan ing dalam sujud. Jadi laki-laki ketika posisi ruku', posisi sujud, itu posisi badannya ini berbeda dengan perempuan. Ketika rukuk, sikunya ini diluruskan, tidak ditekuk, tidak menempel ke kedua lambungnya. Dan ketika sujud, perutnya ini tidak menempel ke kedua pahanya, jadi dijauhkan dari kedua paha. Ini pertama dan kedua. Yang ketiga, waya jarulan banterake sapa rajul. Banterake napa? Banterake suarane. Ketika membaca bacaan-bacaan sholat ya, dan dia jadi imam, atau sholat sendirian, ketika sunnah mengeraskan bacaan maka dikeraskan bacaannya. Kalau dia jadi imam supaya makmumnya dengar.
Wa jarulan banterake sapa rajul fi banterake ing suarane fi maudhi jarin dalam panggonane banterake swara, mengeraskan bacaannya pada tempatnya. Ya. Misalkan jadi imam sholat maghrib, isya, subuh, atau soalnya sendirian, atau berjamaah dengan istrinya atau dengan saudaranya, ya. Maka suaranya harus dikeraskan, ya, sunnah dikeraskan. Jadi ini pun ya, merupakan bagiannya dari sunnah hayat. Umpama tidak keras bagaimana? Ya tidak apa-apa, tidak sampai membatalkan sholat. Jadi tadi yang pertama, memang ketika sujud, ya, perutnya itu ditempelkan ke dua pahanya, ya tidak apa-apa. Cuman ya, tentunya kalau kita itu laki-laki, ya mengikuti tuntunan Kanjeng Nabi, posisinya bagaimana? Ketika sujud atau jentit, ya, dijauhkan perutnya tidak nempel ke kedua pahanya. Untuk perempuan sebaliknya. Yang keempat, wa idza nabahu. Wa idza nabahu lan dalam nalikane mekenani ing rajul. Apa syai'un suwiji-wiji. Fi sholati ing dalem salate. Sabbaha mongko maca tasbih sapa rajul. Di tengah-tengah sholatnya, ketika ada sesuatu yang terjadi yang menimpa, artinya misalkan ngeten, syai'un iku napa? Contohnya ketika imam lupa melewati satu rukun, ya, terlewati, dan itu berupa gerakan fi'li, rukun fi'li, maka cara mengingatkan imam ini dalam sholat berjamaah. Jadi pembahasan di dalam kitab ini sholat itu maksudnya adalah sholat fardu berjamaah. Ketika imam lupa tidak melakukan suatu hal yang harus dilakukan, maka cara mengingatkannya dengan membaca tasbih subhanallah. Misalkan imam harusnya setelah sujud yang pertama duduk antara dua sujud, dia lupa langsung berdiri, maka diingatkan. Kenapa? Urutannya setelah sujud yang pertama adalah duduk di antara dua sujud. Cara mengingatkannya bagaimana? Dengan membaca tasbih subhanallah. Bagaimana kalau yang dilewati imam niku atau yang ditinggalkan, yang dilupakan imam itu rukun qauli, bacaan. Misalkan ketika membaca Fatihah, imam lupa tidak membaca satu ayat. Misalkan bismillahirrahmanirrahim, ya, langsung maliki yaumiddin, karena urutannya sebelum maliki yaumiddin ar-rahmanirrahim. Ketika membaca bismillahirrahmanirrahim, perasaannya ini ku membaca ar-rahmanirrahim, akhirnya maliki yaumiddin, berarti melewati dua ayat, alhamdulillah dan ya, ar-rahmanirrahim. Maka makmum mengingatkannya bagaimana? Membaca ayat yang dilewati oleh imam. Jadi imam lupa bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kalau berupa gerakan dengan membaca tasbih. Yang kelima, wa auratur rajuli lan utawi aurate wong lanang. Napa aurat niku? Bagian tubuh atau anggota tubuh yang harus ditutup, yang tidak boleh kelihatan ketika sholat. Kalau kelihatan atau terbuka, maka ini bisa membatalkan sholatnya. Jadi yang kelima ini ya, merupakan hal yang wajib dilakukan. Napa? Nutup aurat. Kunti auratnya wong lanang, batasan aurat orang laki-laki adalah ikuma anggota tubuh atau anggota badan baina surratihi ing dalem antarane udele rajul wa rubbatihi lan dengkule rajul. Bagian tubuh antara pusar dan lutut. Jadi mulai pusar udel sampai kedua lutut dengkul itu harus tertutup rapat.
di bolongan udel ndukure pas nisor dengkul. Itu tidak boleh terbuka, tidak boleh kelihatan, sengaja atau tidak sama. Jadi ketika sholat misalkan ya, bagian atasnya lutut pas paha, sobek sarungnya, kelihatan warna kulit bagian paha, maka sholatnya batal. Ya, kalau tidak segera ditutup, sholatnya batal. Atau terkena angin, ada angin kencang, terus sarungnya itu sampai buka, kelihatan bagian pahanya, dibiarkan, batal sholatnya. Ya. Karena yang kelihatan adalah bagian aurat atau bagian tubuh yang harus ditutup ketika sholat. Ini 5 bagi laki-laki. Kebalikannya perempuan bagaimana? Sama. Wal mar'atu lan utawi wong wadon iku tadumu nempelake sapa mar'ah ba'daha ing sebagian awake mar'ah ila ba'din maring sebagian awak kang liya utawa maring sebagian badan kang liya. Perempuan bagaimana? Kebalikan dari laki-laki. Kalau laki-laki tadi sikunya direnggangkan ketika rukuk, tidak menempel kedua sisi pahanya. Ketika sujud, laki-laki perutnya tidak boleh ditempelkan ya ke kedua pahanya. Maka perempuan bagaimana? Sebaliknya, kedua sikunya supaya ditempelkan ke kedua sisi perutnya. Jadi sikunya tidak lurus tapi tekuk. Ketika sujud, perutnya ditempelkan ke kedua pahanya. 1, 2. Yang ketiga, watakhfidu lan ngelirihaki sapa mar'ah. Watakhfidu lan ngelirihaki sapa mar'ah saudah ing suarane mar'ah. Ketika membaca bacaan sholat, suaranya supaya tidak dikeraskan. Ketika dia berada di mana tidak boleh dikeraskan, bihadratir rijali ana ing sandinge pira-pira wong lanang, al ajani bi pira-pira kang liya. Ketika si perempuan ini sholatnya itu berada di tempat yang mana banyak laki-laki yang bukan mahramnya, ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka suaranya tidak boleh dikeraskan, cukup dirinya sendiri yang dengar. Jadi imam bagaimana? Kalau tempat itu banyak laki-laki, misalkan di masjid, ya masjid ada di pinggir jalan ketika ziarah, terus ngimami, dan di situ banyak orang lain, laki-laki lain, maka imamnya ini ya jangan terlalu keras, cukup jamaahnya di depan yang dengar. Ya, karena dia perempuan berada di posisi banyak laki-laki yang bukan mahram. Yang keempat, wa idza nabala ing dalam nalikane mekenani ha ing mar'ah apa sing suwi-wiji fi salat ing dalam salati safaqat mangko keplok sapa mar'ah. Ketika terjadi sesuatu di tengah-tengah salatnya, kalau laki-laki dengan membaca tasbih subhanallah, kalau perempuan bagaimana? Untuk mengingatkan imam yang lupa, maka cukup dengan keplok ya, bidar bibatil yamin ala zahri shimal. Ngeten ya, keplok, boten ngeten, tapi ini tentunya hanya mengingatkan ya saf yang paling depan, orang yang ada di belakangnya imam, bukan yang paling belakang, tapi saf yang depan yang posisinya di belakang imam. Yang kelima, wajami badanil hurrati auratun, wajami badanil hurrati lan utawi sekabehane awake utawa badane wong wadon kang merdeka iku auratun aurat illa wajhaha, kejaba wajahe mar'ah utawa hurrah, wa kaffaiha lan telapak tangan lorone hurrah utawa mar'ah. Auratnya perempuan yang salat ya, auratnya perempuan seluruh anggota badannya, mau ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika salat ada 2 bagian yang harus dibuka, tidak boleh ditutup. Napa niku? Wajahnya.
wa kaffaiha, dan kedua telapak tangan. Ingat, wajah itu mana bagiannya? Dari kanan kiri pas ini dekat telinga ya. Atas bawah, atas mulai tempat tumbuhnya rambut sampai ini bagian wajah. Ini tidak boleh ditutup. Jadi umpama maskeran bagaimana? Tidak boleh ya, kan menutupi bagian wajah dan parang harus dibuka ya. Dan kedua telapak tangannya, selainnya harus ditutup. Jadi karena hanya wajah dan telapak tangan, selainnya wajah tidak boleh kelihatan, termasuk ini. Jadi rokohnya perempuan nyantolnya tengriki. Memakainya tidak seperti memakai jilbab. Kalau memakai jilbab, rokohnya di sini, ini kelihatan. Ini berarti auratnya kelihatan. Karena ini bukan bagiannya wajah, tapi ini bagiannya leher. Jadi rukunnya nyerok di sini. Oke. Tangannya hanya ini saja, selainnya tidak boleh kelihatan. Ya, nah sedikit. Wal amatulan utawi wong wadon, ya, budak. Ya, wadon amat, budak perempuan. Karena juli aurati kaya aurati wong lanang. Budak perempuan atau wadon amat itu awalnya seperti laki. Tapi sekarang tidak ada budak. Jadi ini berlaku untuk laki-laki, perempuan, ya semuanya. Bon, demikian anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita sambung lagi. Insya Allah nanti saya selesaikan dalam pertemuan yang akan datang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.